Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi, masih bisa belajar lagi. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi berat menggunakan satuan baku. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini materi kita adalah menentukan satuan berat menggunakan satuan baku. Kalau kemarin kita sudah belajar menentukan panjang dengan menggunakan satuan baku, hari ini kita akan menentukan berat dengan menggunakan satuan baku. Pada bahan ajar kalian di halaman 23, sambil membuka halaman 23, sudah jelaskan. Jadi sebelum kita menjelaskan menentukan berat dengan menggunakan satuan baku, kalian perlu mengetahui dulu alat apa saja yang digunakan ya. Nah, di sini Ustazah punya dua macam alat yang digunakan untuk menentukan satuan berat. Yang pertama ini adalah timbangan yang menggunakan timbal. Nah, ini adalah timbal ya. Timbal ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam. Jadi yang pertama adalah timbangan duduk. Orang biasa menyebutnya timbangan duduk. Kalau kalian sering menjumpai ada di toko, di pasar, atau di rumah kalau punya. Nah, timbangan ini ada pasangannya, yaitu anak timbangan atau timbal. Dari mulai yang paling besar, urut, kemudian di bawahnya ada lagi, bawahnya lagi, dan ada yang paling kecil juga. Jadi jumlahnya semuanya ada 5 timbal. Selanjutnya di sini ada timbangan jarum. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur menentukan berat. Hanya bedanya tidak menggunakan timbal, tapi langsung kita bisa mengetahui berat benda tersebut lewat jarum ini. Jadi nanti misalnya kalau kita meletakkan suatu benda di sini, jarum ini akan menunjuk berapa beratnya. Dari mulai angka 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ini hanya terbatas sampai 10 ya. Selanjutnya yang ketiga, kalau di buku ada timbangan digital. Mohon maaf saya tidak punya. Timbangan digital sebenarnya sama ya, tapi kalau timbangan digital langsung keluar angkanya. Jadi kalau di sini menggunakan timbal, ini menggunakan jarum yang menunjuk pada angkanya, beratnya. Kemudian kalau digital langsung keluar angkanya. Jadi ketika kita menimbang, berat tersebut akan muncul di layarnya. Itu adalah timbangan digital. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis timbangan atau jenis-jenis alat yang digunakan untuk menentukan berat, kali ini kita akan praktek berlatih menentukan berat benda menggunakan satuan baku. Di bahan ajar kalian halaman 24 sudah ada ayo mencoba kegiatan 1. Nah, di situ kita perhatikan ada nama benda dan beratnya di kotak ya. Ada berat beras, ada berat kacang hijau, dan berat kacang tanah. Ustazah sudah menyiapkan beras, kemudian kacang hijau, dan kemudian kacang tanah. Nah, kali ini kita akan menimbang berat beras terlebih dahulu. Ustazah akan menggunakan Ustazah akan menggunakan alat timbangan yang berbentuk yang menggunakan jarum. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Berapakah berat beras ini? Nah, menunjuk angka 1. Angka 1 di sini maksudnya adalah 1 kilo. Karena di sini ada tulisan kg ya, Nak ya. Jadi Ustazah jelaskan tadi bahwa alat timbangan yang menggunakan jarum ini hanya terbatas sampai 10. 10-nya adalah 10 kg atau kilogram. Nah, berat beras ini jumlahnya hanya berapa? 1, berarti ini adalah 1 kilogram. Oke, sekarang kita coba menggunakan alat timbangan yang lain, yaitu menggunakan alat timbangan yang menggunakan timbal. Kita taruh di sini. Nah, coba Ustazah pakai yang paling kecil dulu, kira-kira ada perubahan enggak? Ternyata tidak bergerak. Pakai yang urutan yang kedua dari bawah juga tidak bergerak. Yang ketiga juga tidak bergerak. Yang keempat sama, lalu
Coba kita menggunakan yang paling besar, apakah bergerak? Oh, ternyata bergerak, Nak. Nah, coba perhatikan. Nah, setelah kita perhatikan di sini berat antara timbal dan bendanya adalah seimbang. Nah, ini berarti karena tadi sudah Ustazah jelaskan menggunakan alat timbangan jarum, beratnya 1 kilo. Nah, di sini di timbangan duduk kita perhatikan menggunakan timbal yang paling besar. Kita lihat di sini apakah ini juga 1 kilo. Ya, di sini ada tulisannya. Jika kalian punya alat timbangan yang lebih bagus di rumah ya, karena di sini sudah tidak terlihat berkarat. Di sini biasanya tertulis 1 kg atau 1 kilogram. Nah, berarti timbangan jarum dan timbangan duduk ini hasilnya sama. Berat beras pada plastik ini adalah 1 kilogram. Nah, sekarang kita beralih ke benda kedua, yaitu kacang hijau. Ustazah sudah menyiapkan kacang hijau. Nah, kita timbang, kita tentukan berat kacang hijau di sini kira-kira berapa. Perhatikan jarumnya, kira-kira menunjukkan angka 2. Berarti berat kacang hijau ini adalah 2 kg atau kilogram. Nah, coba sekarang menggunakan timbangan duduk sebelah kirinya Ustazah. 2 kilo ya tadi. Nah, karena Ustazah timbalnya terbatas, Nak. Nah, ini cuma ada 1, tadi yang 1 kiloan. Nah, kita pakai yang beras. Tadi kan sudah dihitung, sudah ditimbang beratnya 1 kilo. 1 ditambah 1 ya, jadi sama dengan 2. Kita perhatikan apakah ada perubahan. Nah, sudah ya, bergerak ya. Nah, karena bergerak, nah bisa dikatakan seimbang ini, maka berat kacang hijau pada timbangan jarum sama, yaitu 2 kilo, dan timbangan duduk juga 2 kilo ya. Oke, Ustazah pindah dulu. Selanjutnya adalah benda yang terakhir, yaitu kacang tanah. Coba kita hitung dulu, kita tentukan dulu beratnya menggunakan timbangan jarum. Kacang tanah ini kira-kira berapa? Menunjuk ke angka 1, berarti kacang tanah ini adalah beratnya 1 kilogram. Kita buktikan dengan menggunakan alat timbangan yang lain. Alat timbangan duduk, masih ingat ya 1 kilo tadi yang mana? Paling kecil atau yang paling besar? Ya, kita gunakan yang paling besar. Nah, ini timbalnya 1 besar. Oke. Nah, beratnya sama, yaitu 1 kilogram. Jadi antara menggunakan timbangan jarum, timbangan duduk, dan juga timbangan digital, semuanya sama, Nak. Cuma bedanya adalah di penunjuk beratnya ya. Oke, sekarang kita langsung ke kegiatan 1, praktek menimbang menentukan berat benda menggunakan satuan baku, yaitu kilogram. Nah, karena Ustazah di sini pakai satuan kilogram, kita tulis di sini dulu ya. Kalian hari ini sudah belajar tentang satuan baku berat, yaitu kg, dan dibaca kilogram. Ustazah memakai timbangan jarum karena lebih mudah membacanya. Kalian juga nanti lebih jelas jarumnya menunjuk angka berapa, jadi lebih jelas membacanya ya. Oke, Ustazah timbang untuk yang pertama, yaitu beras. Ustazah sudah menyiapkan 3 bungkus. Tadi kita sudah belajar, sudah tunjukkan menimbang beras berapa ya. Nah, sekarang coba kita timbang semuanya. Kira-kira berat beras ini sama dengan berapa? Bagaimana? Kelihatan, Nak? Di angka berapa? Di angka 3 ya. Jadi berat beras ini adalah 3 kilogram. Nah, kalian sambil mengamati juga bisa sambil menulis di bahan ajar halaman 24. Berat beras sama dengan 3 kilogram atau 3 kg. Oke, selanjutnya benda kedua, yaitu kacang hijau. Kacang hijau tadi kita sudah menimbang, masih ingat berapa beratnya? Nah, kita pastikan lagi.
Di angka 2 berarti kacang hijau ini beratnya adalah 2 kg atau 2 kilogram. Lanjut, yang terakhir yaitu kacang tanah. Kita perhatikan kacang tanah beratnya adalah, jarumnya menunjuk angka 1, maka kita tulis di sini 1 kg atau 1 kilogram. Karena kalian sudah mengetahui berat masing-masing benda, beras 3 kilo, kacang hijau 2 kilo, kacang tanah 1 kilo, maka kalian bisa mengerjakan di poin A. Ya, bawahnya halaman 24. Poin A, manakah benda yang paling berat? Apakah beras, apakah kacang hijau, atau kacang tanah? Sudah. Kemudian B, manakah benda yang paling ringan? Dari 3 benda ini kira-kira mana yang paling ringan? Sudah ketahuan ya. Dan selanjutnya C, urutan benda dari yang paling berat adalah, silakan diurutkan sendiri mana benda yang paling berat dulu, kemudian lanjutkan urutan kedua, dan selanjutnya yang terakhir adalah urutan yang paling ringan. Dan D, urutan benda yang paling ringan terlebih dahulu, urutkan dari yang paling ringan. Dari 3 benda ini sudah bisa kelihatan angkanya, maka kalian juga bisa mengurutkan dari yang paling ringan. Nah, sekarang ke poin E. Bisakah kalian membandingkan dengan menggunakan istilah lebih berat atau lebih ringan? Bisa ya, karena kemarin kita juga sudah belajar membandingkan berat. Kita sudah mengetahui berat masing-masing benda, maka kita bisa membandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Beras tadi yang jumlahnya 3 kg. Nah, Ustazah letakkan di sini 3 kg beras dibandingkan dengan kacang hijau. Maka beras titik-titik daripada kacang hijau. Bagaimana? Bisa? Selanjutnya, kacang tanah. Ustazah letakkan di sini kacang tanah dan beras. Kacang tanah beratnya hanya 1 kg dibandingkan dengan beras yang 3 kilo, maka kacang tanah titik-titik daripada beras. Sudah? Dan yang terakhir, kacang hijau dibandingkan dengan kacang tanah. Kacang hijau yang beratnya 2 kilo dibandingkan dengan kacang tanah yang beratnya hanya 1 kilo. Maka kacang hijau isinya adalah titik-titik daripada kacang tanah. Bagaimana? Sudah? Mudah ya? Nah, ketika kalian membandingkan suatu berat benda, maka kalian harus mengetahui dulu masing-masing berat benda tersebut. Jika sudah mengetahui, maka kalian mudah untuk membandingkan benda tersebut. Oke anak-anak, kita ke kegiatan 2 ya, di halaman 25. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan berat menggunakan satuan baku yang bernama ons. Ons ya, bacanya sama ons. Jadi kalau tadi kita sudah belajar kg atau kilogram, kali ini kita akan belajar menggunakan satuan yang lain yaitu ons. Nah, ons itu yang seperti apa, Ustazah? Nah, coba kita perhatikan di sini. Jika kalian mengamati di timbangan jarum, kalau tadi 1 kilo, angka jarumnya langsung menunjuk ke angka 1, maka sudah dinamakan 1 kilo, yang besar ya. Nah, di antara 0 dan 1 ini ada angka yang kecil-kecil sampai jumlahnya 10. Jadi ada 1, 2, 3 sampai 10 inilah tiap jarum ketika menunjuk ke angka 1 yang kecil itu dinamakan ons. Ya. Oke. Coba Ustazah sekarang menimbang, menentukan berat beras. Nah, ini Ustazah sudah menyiapkan beras yang kita lihat jumlahnya, beratnya berapa. Kira-kira ini sampai 1 kilo enggak ya? Nah,
coba kita perhatikan di sini. Berat beras yang terbungkus plastik kecil-kecil ini kira-kira beratnya berapa? Nah, menunjuk ke angka berapa, Nak? 1. Maka berat beras ini beratnya adalah 1 ons. Ya, Ustazah ulang. Jadi kalau timbangan jarum, di sini ada angka yang besar dan angka yang kecil. Jika jarum menunjukkan angka yang besar, maka ini dinamakan menggunakan satuan kilo. Tapi kalau jarumnya menunjuk ke angka 1, 2, 3 yang kecil-kecil ini, yang antara 1 sampai 10 ini, maka dinamakan tiap satunya menggunakan satuan ons. Oke, Nak, tadi kita sudah menimbang berat beras yang menggunakan satuan ons ya. Ini Ustazah bungkus kecil-kecil. Nah, Ustazah punya enggak cuma 1. Coba kita perhatikan di sini Ustazah punya berapa bungkus. Nah, tadi beratnya adalah 1 ons. Kita perhatikan beratnya benar 1 ons. Oke, ditambah lagi 1 bungkus kecil lagi. Perhatikan jarumnya menunjuk ke angka 2, berarti 2 apa? 2 ons. Lanjut ke bungkusan ketiga. Bungkusan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 bungkus yang tiap bungkusnya adalah beratnya 1 ons. Coba kita perhatikan jarumnya menunjuk ke angka berapa? Oh, menunjuk ke angka 1, yaitu angka 1 yang besar. Maka disebut berapa satuannya? 1 kilo, betul. Jadi Ustazah tulis di sini ya. 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Kita tadi kan sudah menghitung. Di sini Ustazah sudah menyiapkan 10 bungkus. Berarti 1 kilo sama dengan berapa, Nak? Betul, 10 ons. Paham ya? Nah, coba kita menggunakan alat yang lain, menggunakan timbangan yang lain. 10 bungkus yang perbungkusan ini 1 ons, berarti ini adalah 10 ons. Kita pindah ke sini. Kita menggunakan beras yang tadi jumlahnya beratnya adalah 1 kilo. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nah, ternyata setelah ditimbang antara beras 1 kilo dan 10 ons beras, maka hasilnya sama, seimbang. Maka bisa dikatakan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Oke, Ustazah ulang ya. Jadi karena kita sudah menyiapkan 10 bungkus yang kecil-kecil yang jumlahnya, yang beratnya ini adalah 1 ons tiap bungkusnya. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ons. Tadi sudah kita timbang menggunakan timbangan jarum. Nah, 10 ons ini sama dengan 1 kilogram beras atau 1 kilogram ya. Jadi Ustazah ulang, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kalau misalnya di sini ada 2 kilogram, maka berapa ons, anak-anak? Tuh, tinggal mengalihkan ya, tinggal menjumlah. Jadi 2 kilogram sama dengan 20 ons. Ustazah tidak menyiapkan 20 ons, hanya 10 ons saja. Nah, berarti kalau sekarang 3 kilogram. Nah, coba sih hitung sendiri. Kalau 3 kilogram maka menjadi berapa? 3 kilogram sama dengan, betul, 30 ons dan seterusnya ya. Jadi tinggal menjumlahkan sebanyak 10. Oke? Oke, kita sudah belajar satuan kilogram dan juga satuan ons. Maka di sini kita juga bisa menuliskan di kegiatan 2 halaman 25. Di atas itu ada nomor 1 berat beras sama dengan 3 kilogram. Karena tadi kan awalnya 3 kilo ya. Nah, 3 kilogram ini bisa kita ubah menjadi satuan ons. Nah berapa
Berapa ya kalau diubah menjadi satuan ons? Betul, 30 ons. Kemudian berat kacang hijau yang 2 kg jika kita ubah menjadi satuan ons, maka di sini adalah 20 ons. Betul. Dan kacang tanah yang hanya 1 kg, tadi 1 kg sama dengan berapa? 10 ons. Nah, karena kalian sudah mengetahui kilo dan ons, ya. Jadi ketika ingin mengubah dari kilo menjadi ons, maka pastikan onnya sudah berjumlah 10 ons. Jika belum mencapai 10 ons, maka belum bisa dikatakan 1 kilo. Oke? Udah ya. Nah, di kegiatan 2 halaman 25 silakan tunjuk yang A, poin A. Apakah berat beras pada kegiatan 1 sama dengan berat beras pada kegiatan 2? Apakah sama? Yang pertama 3 kilo, yang kedua 30 ons. Sama enggak? Sama, hanya satuannya saja yang beda, tapi ketika ditimbang beratnya sama atau seimbang. Selanjutnya yang B, apakah berat kacang hijau pada kegiatan 1 sama dengan berat kacang hijau pada kegiatan kedua? Sama. Dan C, apakah berat kacang tanah pada kegiatan 1 sama dengan berat kacang tanah pada kegiatan kedua? Bisa kita lihat ya, di sini kilo, di sini ons, jumlahnya satuannya hanya yang satuannya yang berbeda ya. Maka sama. Jadi berat beras, kacang hijau dan kacang tanah sama semuanya. Dan D, apakah satuan berat yang digunakan pada kegiatan 1 sama dengan kegiatan kedua? Nah, coba perhatikan. Kegiatan 1 tadi kita belajar tentang kilogram. Dan kegiatan kedua kita belajar satuan ons. Jadi sama atau beda? Betul, berbeda. Hanya satuannya yang berbeda ya. Dan selanjutnya yang E, satuan berat apakah yang digunakan pada kegiatan 1? Masih ingat? Silakan ditulis, yaitu kg atau kilogram. Dan yang F, satuan berat apakah yang digunakan pada kegiatan kedua? Betul, kita menggunakan satuan ons. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan di poin G, dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik beras pada kegiatan 1 sama dengan titik-titik beras pada kegiatan 2. Apa kira-kira? Berat, betul. Jadi berat beras pada kegiatan 1 sama dengan berat beras pada kegiatan kedua. Bawahnya, titik-titik kacang hijau pada kegiatan 1 sama dengan titik-titik pada kacang hijau pada kegiatan kedua, yaitu berat kacang hijau pada kegiatan 1 sama dengan berat kacang hijau pada kegiatan kedua. Dan yang selanjutnya, titik-titik kacang tanah pada kegiatan 1 sama dengan titik-titik kacang tanah pada kegiatan kedua. Isinya sama, apa nak? Berat, betul. Berat kacang tanah pada kegiatan 1 sama dengan berat kacang tanah pada kegiatan kedua. Nah, itu adalah kesimpulan dari kegiatan kedua hari ini. Nah, oke, sekarang kita ke poin H ya. Dari kegiatan 2 sudah kita simpulkan di poin G, sekarang kita ke poin H. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons ya, masih ingat ya. Nah, sekarang ke poin H. Jika beras tersebut ada 2 bungkus, maka beratnya adalah, nah 2 bungkus ini loh nak, ini 1 kilo, 1 kilo, maka jadi berapa? Betul, hasilnya adalah 2 kilogram. Atau ada tanda miringnya, atau titik-titik ons. Berapa? Betul, 20 ons. Nah, I, jika kacang hijau ada 3 bungkus, maka beratnya adalah, nah kacang hijaunya tadi
kacang hijaunya tadi kan 2 kilo. Ini masih bisa Anda tulis di sini 2 kilo. Berarti kalau 3 bungkus ini kira-kira berapa, Nak? Berapa kilo? Betul, ada 6 kilo. Jadi berarti adalah 6 kilogram. Saya tulis di sini ya. Bentar, saudara garisi biar lebih jelas. 6 kilogram atau kalau 6 kilogram berarti berapa ons? Betul, 60 ons. Nah, kita beralih ke kacang tanah. Jika kacang tanah ada 2 bungkus, kacang tanah tadi jumlahnya beratnya adalah 1 kilo. Maka kalau 2 bungkus, betul, ada 2 kilo. 2 kilo sama dengan berapa? 20 ons. Nah, bagaimana? Mudah ya? Ingat, hari ini kita sudah belajar tentang satuan berat 2 macam. Yang pertama adalah kilogram, yang kedua adalah ons. Ya, 1 kilogram masih saya tulis di sini sama dengan 10 ons. 2 kilogram sama dengan 20 ons. 3 kilogram sama dengan 30 ons dan begitu seterusnya. Nah, hari ini cukup untuk kegiatan 1 dan 2. Oke, anak-anak, hari ini tugas kalian adalah halaman 28. Mengubah satuan berat dari kilo ke ons, dari ons ke kilo, dari ons ke gram, atau gram ke ons atau ke kilo. Jadi sebaliknya. Nah, karena Ustazah tidak mempunyai timbangan digital, maka Ustazah jelaskan secara lisan ya. Tadi Ustazah sudah menjelaskan kilo dan ons. Kilo jika diubah menjadi ons, jika belum sampai angka 10, maka belum bisa dikatakan 1 kilo ya. Jadi jika kalian hanya punya 2 ons beras, ini belum jadi 1 kilo, nah, karena belum mencapai 10. Nah, untuk gram ini bisa dilihat jelas dengan menggunakan timbangan digital. Karena di digital itu biasanya langsung tertulis jika Ustazah meletakkan 1 ons akan tertulis di sana muncul angka 100. Nah, jadi 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, jika Ustazah sudah punya 2 bungkus 2 ons, maka tinggal menambah berapa? 200 gram. Nah, jika Ustazah punya 5 ons, maka berapa di sini? Sama dengan 500 gram. Jadi nak, kita ketika mengubah satuan gram ke ons, pastikan sudah mencapai angka 100 ya, angka ratusan. Jika belum mencapai angka 100, maka belum bisa dikatakan 1 ons. Nah, jika di sini ada 5 ons sama dengan 500 gram, maka jika 10 ons tadi, nah ini 10 ons langsung. Kalau 10 ons berapa ya? Bisa dihitung. 1 sama dengan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, terakhir 1000. Maka 10 ons sama dengan 1000 gram. Jika sudah mencapai 1000 gram, maka kita bisa mengatakan ini akan mengubah menjadi kilo. Berapa? Betul, 1 kilo. 10 ons diubah menjadi gram menjadi 1000 gram, diubah menjadi kilo sama dengan 1 kilo. Jika dibalik, maka 1 kilo sama dengan titik-titik ons sama dengan titik-titik gram. Berapa? Betul, 10 ons dan sama dengan 1000 gram. Mudah ya. Nah, Ustazah buat contoh dulu di halaman 28. Di situ ada 1 kilo. Langsung ditulis di sini nomor 1 paling atas 1 kilo sama dengan titik-titik gram.
sama dengan 1000 gram. Paham ya? Nah, jika di sini ada 4 ons diubah ke gram, apakah bisa? Bisa. Jadi 4 ons sama dengan 400 gram. Kalau di sini 200 gram, apakah bisa diubah ke ons? Bisa juga. 200 gram diubah ke ons sama dengan 2. Paham ya nak ya? Nah, di halaman 28 silakan dikerjakan. Jangan lupa juga menyertakan foto di hasil kalian pada halaman 24-25. Jadi kegiatan 1, kegiatan 2 dan halaman 28 difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Jika ada yang belum dipahami atau kalian masih bingung, jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya ke ustazah kalian. Sekian dari ustazah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.